arahnya ke depan ini sepertinya agak terganggu nih Pak dengan adanya COVID-19 atau virus corona ini. Bagaimana Bapak melihat visi Pak Jokowi ke depan yang terganggu ini ya dalam tanda kutip karena ada COVID-19 ini Pak? Disinilah satu ujian bagi bangsa kita, bagi pemimpin kita, atau bagi pembantu-pembantu presiden untuk membuktikan dirinya bahwa pemerintah, presiden dengan seluruh pembantunya adalah tokoh-tokoh yang cakap dalam menjawab, dalam mengisi tantangan yang kadang-kadang datangnya tidak diduga. Siapa yang menduga kita atau bangsa-bangsa di dunia akan diserang oleh pandemi dalam skala global dan sangat berbahaya COVID-19 ini? Tidak ada persiapan, gagap semuanya. Maka dibutuhkan pembantu-pembantu presiden yang cakap, yang tanggap. Saya sering menyebutnya dengan kualitas seorang pemimpin yang prengginas. Bekerjanya cepat dengan hasil yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, sekarang kita melihat ya, di tengah musibah pandemi ini, kita ada pilkada yang memang harus diselesaikan agar pemimpin yang terpilih itu atau pemimpin yang di daerah adalah pemimpin yang sebenarnya berdasarkan pilihan masyarakat secara konstitusi, bukan PLT. Kemudian lainnya adalah di tengah pandemi ini datang pula berbagai musibah. Musibah itu bisa datang dari ketidaktanggapan, dari ketidakcakapan, dari lemahnya pemahaman pembantu presiden dalam melaksanakan apa yang jadi visi presiden di pemerintahan, sehingga banyak yang menjadi tersangka bahkan di OTT oleh KPK. Ini menyedihkan. Sehingga apa yang menjadi harapan presiden sesuai dengan visi beliau untuk Indonesia maju, terjadi hambatan-hambatan. Hambatan bencana, hambatan sumber daya manusia, hambatan-hambatan yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Nah, turbulen ini harus menjadi cambuk, harus menjadi ujian bagi bangsa ini untuk bisa melesat lebih cepat. Tidak ada sejarahnya di dunia orang yang bisa lulus ujian, lulus dengan terbaik tanpa melalui ujian yang terberat. Tidak bisa. Harus ada ujiannya. Sekarang bangsa kita sedang diuji dengan berbagai peristiwa yang sesungguhnya kita sedih di tengah pandemi. Oleh karena itu ini menjadi koreksian untuk penyempurnaan bahwa presiden perlu pembantu yang prengginas dalam bekerja. Jika hari ini presiden agak letih menginjak gas supaya mobilnya berlari cepat, tapi gerakan mobilnya hanya berbunyi di gas saja, menderu-deru, geng gitu ya, kecepatannya tidak seperti bunyi gas. Ke depan, presiden mestinya tidak lagi menginjak gas, tapi bisa jadi lebih banyak menginjak rem. Karena pembantu beliau begitu cepat jalannya, begitu tangkas jalannya, dan begitu tanggap dalam bekerja, mengoptimalisasi ruang dan waktu yang semakin sempit dalam mengejar dan mengisi pembangunan
di masa kerjanya Presiden Jokowi sampai 2024 kelak. Itu konstitusi, tidak bisa lagi diperpanjang. Tapi ada wacana ini di medsos atau pembicaraan lah gitu, yang ingin Pak Jokowi 3 periode nih. Bagaimana pendapat Bapak ini? Selain kita proaktif mendorong, mendukung, sekaligus kita juga mengawal. Mengawal itu dalam konteks memahami sistem dan konstitusi ketatanegaraan kita. Saya yakin Pak Jokowi tidak akan pernah tertarik untuk dibawa agar beliau mau merubah konstitusi kita agar presiden dapat bekerja lebih dari 2 periode. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin Pak Jokowi mau ditarik-tarik untuk melanjutkan beliau agar memimpin bangsa ini sampai 3 periode atau bahkan lebih. Nggak yakin saya. Beliau atau kita atau kami gitu ya, saya sebagai Ketua Umum Rejo justru ingin melihat tampilnya pemimpin yang melanjutkan apa yang sudah menjadi pekerjaan luar biasa yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk 2 periode kepemimpinan beliau ini. Nah, kami melihat perlu pemimpin yang memahami, mengerti tentang yang disebut dengan sustainable development countries gitu. Pembangunan satu negara yang berkelanjutan. Jadi apa yang sudah dirancang dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi tinggal dilanjutkan oleh pengganti beliau. Sebagaimana Pak Jokowi juga melanjutkan, merevisi, memperbaiki dan mempercepat pembangunan yang sebagian juga sudah dirancang oleh para pendahulu beliau. Dan ini mestinya juga begitu terjadi ke depan. Bisa saja pemimpin yang akan melanjutkan itu adalah pemimpin yang chemistry-nya kuat dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang paling penting adalah memahami pikiran-pikiran besar Presiden Jokowi, pikiran-pikiran besar founding father ini tentang Indonesia yang maju di tengah belantika politik demokrasi dunia untuk menjadi negara, kita harapkan menjadi negara 4 atau 5 besar negara di dunia pada tahun 2035 mendatang.